Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah mobil sedan di Lampung Utara tertabrak kereta api, 3 orang tewas. Empat tersangka narkoba kelas kakap kabur dari rumah tahanan Polda. Seorang bapak di Lampung Utara mencabuli anak tirinya hingga melahirkan. Erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan belum berhenti. Setelah sempat turun, aktivitasnya kembali meningkat pada Rabu siang. Sebanyak 1 kali gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi hingga 1.400 meter dari puncak kawah dan setelahnya kembali turun di bawah 1.000 meter. Status Gunung Anak Krakatau masih siaga di level 3. Nelayan dan wisatawan dilarang mendekati gunung dengan radius 5 km. Aktivitasnya masih tetap aktif sejak hari Minggu tanggal 26 itu. Tiap hari erupsinya masih ada, cuman awalnya kan banyak nurun, sekarang ada energi lagi, dia agak banyak lagi. Abu vulkaniknya kalau lihat dari SCTV lebih cenderung ke arah barat laut. Ke barat laut ya. Tiap gunung api kan punya dapur magmanya masing-masing ya, punya karakteristiknya masing-masing. Sejauh ini erupsi Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu pelayanan kapal Roro dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak. Meski demikian, pihak ASDP tetap waspada. Kita menyiapkan SOP dan policy plan-nya bagaimana apabila itu terjadi erupsi, terjadi tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Untuk saat ini kondisi kapal masih beroperasi tetap aman. Dan kalau kita lihat cuaca memang mulai pancaroba ya, mulai ada musim hujan, tapi kondisi laut masih kondisi smooth. Meningkatnya erupsi Gunung Anak Krakatau telah terjadi sejak 26 November lalu. Erupsi tertinggi sebanyak 4 kali, gunung menyemburkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tiket penumpang kereta api stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung menuju Kertapati Palembang untuk keberangkatan 21 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 ludes terjual. Kondisi ini terjadi karena libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Guna mengantisipasi membludaknya penumpang, pihak PT KAI Divre 4 Tanjung Karang menyiapkan 108 gerbong kereta dengan total 42.120 tempat duduk atau sekitar 2.340 tempat duduk setiap harinya. Supaya tidak kehabisan, calon penumpang kereta api membeli tiket secara daring. Pihak PT KAI menyatakan hingga saat ini seluruh tiket sepanjang Desember 2023 hingga pertengahan Januari 2024 sudah 97% terjual. Pelayanannya cukup bagus, nyaman naik kereta. Nyaman ya Bu ya? Nah nyamannya bisa ceritain seperti apa Bu? Nyamannya tempat duduknya yang luas, harganya yang terjangkau. Nah ini kan jelang libur Natal ya Bu. Nah seperti apa Bu? Kalau dengan kondisi seperti ini? Mungkin tiketnya dipesan dari jauh-jauh hari aja biar dapat. Untuk pemesanan sudah bisa dilakukan sejak tanggal 6 November lalu untuk keberangkatan 21 Desember 2023. Pemesanan ini untuk KA Raja Basa di mana bisa dipesan H-45, sedangkan untuk KA Kuala Stabas baru bisa dilakukan pemesanan pada saat H-7 atau pada tanggal 14 Desember 2023. Pada periode Nataru tahun ini, tiket Tanjung Karang Kertapati sudah bisa dipesan 45 hari sebelum hari keberangkatan. Sedangkan untuk rute Tanjung Karang Batu Raja baru bisa dibeli 7 hari sebelum keberangkatan.
Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Di yang truk. Pemandangan di udara kota Bandar Lampung terlihat semrawut. Ini karena banyaknya kabel yang dipasang bertumpuk tidak rapi, bahkan terkesan mengabaikan keselamatan bagi warga sekitar. Di antaranya terdapat di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Banyak tiang kabel jaringan internet dan wifi yang diduga tidak berizin. Pemasangannya pun terlihat sembrono mengabaikan keselamatan warga sekitar. Dalam satu titik terdapat hingga 3 tiang. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Disperkim Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan akan memberi sanksi kepada para perusahaan provider yang melakukan pemasangan tanpa izin. Kalau dia nggak ada rekomendasi, ya kata saya sama-sama lurah supaya dihentikan, ditebang, ya kan. Nah, kalau tahapannya di lapangan itu udah ada camat dan lurah, Mbak Sri. Ya kan, ya rekomendasi kota, nanti kan yang ngecek camat dan lurah keberadaan rekomendasinya udah ada atau belum. Kabel udara semrawut di Kota Bandar Lampung secara tidak langsung mengganggu aktivitas warga. Pemkot diminta membentuk tim Satgas untuk menertibkan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan jaringan utilitas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bagi para kolektor jam tangan merek Yolby tentu sudah tak asing lagi. Siapa sangka jam tangan unik berbahan kayu itu dibuat oleh tangan terampil seorang warga Bandar Lampung bernama Siswanto. Di rumahnya di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, pria 41 tahun ini memproduksi jam tangan secara manual, mulai dari desain pola, pemotongan bahan, pemasangan komponen, hingga proses pewarnaan. Kayu yang dipilihnya jenis sonokeling dan jati Belanda yang didatangkannya dari Jombang, Jawa Timur, dan Bogor. Desain yang ia buat dengan peralatan sederhana itu lalu dirakit dengan mesin dan tali kulit. Awalnya banyak kendala yang dihadapi Siswanto, seperti kurangnya modal untuk membeli mesin serta jam buatannya masih belum bagus. Ia tidak menyerah dan berani memasarkannya. Kalau semua itu buat, kalau bahan-bahan itu didatangkan dari Pulau Jawa, Bang. Dari kayu, kulit, seperti ini kulit, ataupun bahan material kayu itu dari Jawa semua. Nah ini saya kerjakan tadi pagi sama itu, satu hari itu kalau lagi mau itu 3 bisa, cuma kalau lagi untuk agak nyantai bisa 2 satu hari, Bang. Kita pakai laser juga kan? Pakai laser, Bang. Laser itu gunanya untuk apa? Laser itu untuk membentuk angka, ground, ataupun pembentukan gambar di dalam jam ini, Bang. Para konsumen yang tertarik kerap datang ke galeri Siswanto. Mereka lebih suka melihat dan memilih langsung jam tangan yang bentuknya unik dan bergaya klasik. Ya saya tertarik jam tangan kayu ini, bagus, keren, unik. Untuk harga gimana, Bang? Untuk harga ya untuk sekarang ini ya terjangkau sih menurut saya sih. Kisaran berapa harganya, Bang? Kisaran sekitar 250.000. Ini untuk dipakai sendiri atau untuk koleksi atau untuk hadiah? Saya pakai sendiri dan juga nanti saya bisa mau ngadain istri saya. Jam tangan kayu Siswanto dibanderol mulai Rp250.000 hingga jutaan rupiah per unit, tergantung tingkat kerumitan pembuatannya. Jam tangan kayu ini dipasarkan di media sosial dan berbagai pameran. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya In Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.